Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, saya kembali menyapa dan menjumpai saudara lewat handphone saudara. Nah, saudara, saya percaya bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa, hari yang penuh sukacita bagi saudara dan saya, karena saya percaya bahwa Tuhan senantiasa memberikan sukacita bagi saudara dan saya. Amin. Nah, saudara, hari ini saya rindu kembali membagikan kebenaran firman Tuhan eh, mengenai bertahan secara aktif, ya, bertahan secara aktif. Nah, saudara, ada filosofi bola berkata seperti ini, bahwa pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Maksudnya seperti apa? Bahwa di sini kalau orang bermain bola, kalau cuma bertahan, ujung-ujungnya juga pasti kebobolan, saudaraku. Nah, karena itu harus melakukan penyerangan, harus menyerang. Sehingga bukan hanya kita bertahan di depan gawang, tetapi kita juga bisa melakukan gol melawan musuh, saudaraku. Nah, saudara, di sini saya tidak berbicara tentang masalah bola, saudara. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa bukankah juga situasi hari-hari ini sedang memaksa kita untuk tinggal di rumah, bertahan di kediaman kita masing-masing. Dengan istilah orang berkata bahwa stay at home, ya. Orang hanya bisa ada di rumah saja, tinggal di rumah saja. Nah, saudaraku, apakah dalam situasi ini kita hanya akan berdiam saja? Apakah kita hanya akan tinggal diam, tidak melakukan sesuatu? Nah, saya jadi teringat, saudaraku, dalam kisah-kisah seperti ini, saya teringat mengenai kisah Ishak di dalam Kejadian pasal yang ke-26. Saya akan mengajak saudara melihat dalam Kejadian pasal 26 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Dikatakan bahwa maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing." Oke, saudaraku, saya lanjutkan lagi di ayat yang ketiga itu, tapi saya hanya sampaikan di sini bahwa situasi yang dihadapi oleh Ishak di sini adalah di mana juga hampir mirip dengan situasi-situasi yang kita hadapi, tetapi situasinya saya katakan lebih urgent daripada kita. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa keadaan Ishak lebih urgent, lebih primer, saudaraku, karena ini masalah perut, ini masalah kelaparan, ini masalah kebutuhan primer kita. Kalau kita tidak makan, maka tinggal tunggu kematian, saudaraku. Nah, kalau masalah COVID-19, saudaraku, saya berpikir bahwa kita masih bisa makan kenyang, ya. Bahkan ada orang berkata, aduh, karena gara-gara tinggal di rumah, maka berat badan saya bertambah 2 kilo. Ya, ada yang berkata, waduh, sudah mulai naik berat badan saya. Waduh, gara-gara tinggal di rumah. Ya, dan juga kita masih bisa, saudara, ketawa, terbahak-bahak, bercanda gurau dengan keluarga kita. Bukankah itu kita masih bisa menikmati sukacita? Tapi kalau masalah kelaparan, siapa yang bisa tahan, saudaraku? Karena itu, saudaraku yang terkasih, sama hanya mengingatkan kita, mengajarkan kepada kita juga bahwa yuk kita belajar kepada Ishak dalam situasi dia harus bertahan di Gerar, di Filistin itu. Dalam kelaparan, saudaraku, hanya 2 bagian yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah menunggu bantuan dari orang lain. Bagaimana bisa mungkin ada orang yang bisa memberikan kita makanan, sembako, yang lainnya. Dan yang kedua adalah bagaimana harus keluar dari tempat itu dan mencari wilayah tempat lain yang bisa kita memperoleh penghidupan, ya. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Ishak, saudaraku. Dia bertahan di Gerar. Dia tinggal di sana seperti yang diperintahkan Tuhan. Tapi pertanyaannya yang perlu kita catat juga, apakah dia berdiam diri saja dan tidak melakukan sesuatu? Nah, saudaraku yang terkasih, di sini kita perlu belajar kepada Ishak bahwa dia tidak berdiam diri saja, karena di ayat yang ke-12 dikatakan di sana, ayat yang ke-12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab Tuhan memberkati dia. Nah, saudara, berarti Ishak tidak berdiam diri, tidak berpangku tangan. Waduh, situasi meratapi situasi saat itu. Aduh, bagaimana? Kenapa harus begini? Enggak, dia tidak menyalahkan situasi, dia tidak menyalahkan siapa-siapa, bahkan tidak menyalahkan Tuhan, karena dia umat perjanjian Tuhan. Nggak menyalahkan, nah, saudaraku, tetapi dia di sana dikatakan menaburlah Ishak. Nah, saudaraku yang terkasih, kita belajar kepada Ishak bahwa dia tidak berdiam diri, tetapi dia melakukan sesuatu, dia bekerja dan menabur benih di sana. Saudara, cuaca tidak mendukung buat Ishak, situasi tidak mendukung, tanah tidak mendukung untuk menabur sesuatu, menabur benih di sana, tetapi Ishak tetap menabur di sana. Saudaraku, saya mau katakan seperti ini, lakukan apa yang menjadi bagian saudara, dan Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Ishak mengerjakan untuk menanam, menabur benih, dan Tuhan mengerjakan, memberkati apa yang ditabur oleh
Ishak. Saudaraku yang terkasih, saya hanya mengajarkan di sini bahwa yuk, apa yang bisa kita kerjakan hari-hari ini? Saya percaya bahwa saudara masih bisa berdoa. Menaburlah dengan doa-doamu di rumah, doakan keluargamu, doakan orang tuamu, doakan saudara-saudaramu, doakan orang-orang yang sakit, doakan bangsa kita. Ini adalah taburan saudara. Ya, saya percaya bahwa ketika kau berdoa, kau mendoakan pekerjaan, mendoakan rumah tanggamu, saya percaya Tuhan mengerjakan sesuatu yang besar dalam kehidupan saudara. Karena saya terlalu yakin bahwa sesuai dengan firman Tuhan bahwa orang yang berjalan maju sambil menabur benih, sambil menangis dan menabur benih, saya percaya dia akan pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Saya percaya hal itu saudara. Ketika saudara menangis untuk bangsa ini, menangis untuk keluarga, menangis untuk pekerjaan kita dalam doa-doa itu saudara, saya percaya dan terlalu yakin Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Karena itu saudaraku, jangan berdiam diri, lakukanlah apa yang bisa kau kerjakan hari ini, lakukan menabur benih, Tuhan pasti memberkati kehidupan saudara. Amin. Saudara, terimalah firman ini dengan iman saudara, dengan hati yang tulus bahwa engkau membutuhkan Tuhan, engkau butuh berkat-berkat Tuhan dalam mengerjakan dalam apa yang kau kerjakan itu. Saya tidak mengajarkan tentang teologi kemakmuran, tetapi saya hanya berkata begini, mengajarkan kepada saudara dengan iman kita bahwa saya percaya Tuhan memberkati apa yang saya tabur. Tuhan memberkati apa yang saya kerjakan. Amin. Karena itu, yuk tetap kerjakan apa yang bisa kau kerjakan hari ini. Saya percaya bahwa ketika kau melakukan ini, Tuhan akan memberkati kehidupan saudara. Haleluya. Inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat saya bagikan bagi saudara, kiranya menjadi berkat bagi saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat